ada sesuatu yang ngancem gitu loh, kayak ada sesuatu yang berubah. Dan yang lebih gongnya lagi, sedihnya, bonjour à tous et à tous, kenalin aku Rahmadina. Hari ini aku mau cerita ke teman-teman tentang novel yang menarik dan seru. Kira-kira novel apa tuh? Tada, novel ini. Jadi adalah novel karyanya François Sagan yang berjudul Bonjour Sisters atau teman-teman lebih familiar dengan Lara Kusapa. Sagan nulis ini waktu dia masih berusia 18 tahun. Keren banget kan ya? Nah ini tuh keren. Oke. Teman-teman bisa lihat kalau novel ini tuh setipis ini. Ya, cuma 160 halaman. Ya, sekali duduk selesai kali ya. Selesai kan? Oke. Novel ini emang kelihatannya tipis dan kelihatannya alurnya sederhana, tapi justru di balik kesederhanaan dia itu nyimpan beberapa konflik batin, seperti tentang kebebasan, kedewasaan, dan konsekuensi dalam memilih pilihan hidup. Novel ini bercerita tentang gadis berusia 17 tahun bernama Cecil. Dia itu adalah seorang piatu dan hidup hanya bersama ayahnya. Ayahnya bernama Raymond. Raymond itu adalah seorang laki-laki yang bebas dan dia tuh bener-bener tipe orang yang nikmatin hidupnya gitu. Dan Raymond itu bukan sosok ayah yang tegas atau ketat, dan justru karena sikapnya itu, hubungan dia dengan Cecil tuh amat sangat baik gitu loh. Dan mungkin kalau orang lain lihat, mereka akan menganggap kayak bukan hubungan seorang ayah dan anak, tapi hubungan seperti teman. Karena ya seakrab itu, senyambung itu, dan bener-bener kayak nggak ada batasan gitu loh antara mereka berdua. Nah, karena Cecil dibesarkan oleh ayahnya yang sebebas itu, jadinya ya Cecil selama hidupnya benar-benar tanpa aturan, dan ya dia cuma tahu kehidupan yang bebas. Nah, pada suatu musim panas, Cecil dan Raymond itu memutuskan buat pergi berlibur ke dekat pantai, dan mereka tinggal di sebuah villa. Nah, di situ tuh mereka nggak cuma berdua, mereka itu sama satu orang lagi namanya Elsa, pacarnya si Raymond pada saat itu. Elsa itu seorang perempuan yang cantik, ceria, dan ya apa ya jelasinnya, kayak santai juga gitu loh. Dan kehadirannya Elsa tuh sama sekali nggak mengganggu liburannya si Raymond sama Cecil. Karena Cecil sendiri juga dia ngerasa nyambung sama Elsa, dan si Cecil tuh nggak nganggap keberadaan Elsa adalah sebuah gangguan. Karena ya emang mereka klop-klop aja gitu loh. Hari-hari mereka jalanin kehidupan tuh bener santai, kayak bangun siang, main-main, berjemur di pantai, dan hal-hal lain yang intinya ya udah liburan aja, yang bersenang-senang. Nah, Cecil tuh ngerasa kayak dia tuh bahagia banget karena ya udah kehidupannya tuh bener-bener santai, nyaman, dan bebas. Itu adalah kehidupan yang bener-bener Cecil inginkan gitu loh. Tapi tiba-tiba ketenangan itu mulai terancam, berubah, karena tiba-tiba seorang perempuan datang. Siapa sih perempuan itu? Nah, perempuan itu adalah Anne Larsong. Itu tuh ada sahabat mendiang dari ibunya Cecil. Kenapa ketenangan bisa berubah dengan kehadirannya si Anne? Emang kenapa sih Anne? Berbalik banget sama Elsa, Anne itu tuh adalah seorang perempuan yang anggun, elegan, disiplin, dan teratur. Cara bicaranya pelan, pikirannya tertata, dan sikapnya tuh bener-bener menunjukkan definisi wanita dewasa gitu loh. Dan kehadiran Anne itu langsung kayak ngerubah suasana liburannya jadi berubah. Kayak emang sih nggak ada kayak pertengkaran atau nggak ada konflik, tapi kayak ada sesuatu yang ngancem gitu loh, kayak ada sesuatu yang berubah. Kayak suasana yang tadinya tenang, jadi tiba-tiba berubah. Ya, tapi Cecil sebenarnya sih emang dia tuh menghormati Anne. Karena gimana pun juga si Anne itu kayak definisi sosok wanita sempurna gitu loh. Wanita yang disiplin, teratur, dan bener-bener wanita yang wah banget gitu. Tapi ada tapinya nih. Tapi pada saat yang bersamaan si Cecil tuh ngerasa gak nyaman karena dia ngerasa dengan kehadirannya si Anne, kehidupan bebasnya tuh kayak terancam gitu.
Tapi berbeda dengan Cecil, Raymond itu mulai muncul ketertarikan kepada Anne. Dan ketertarikan ini tuh beda gitu loh, ketertarikan yang dia miliki ke Anne sama ke Elsa. Kalau ke Elsa kan Raymond tuh kayak ya udah, kayak cuma tertarik, pacarin, terus ya udah nggak tahu lanjutannya mau gimana. Kayak ya udah pacaran aja, nggak ada kejelasan yang jelas. Tapi kalau sama Anne, si Raymond tuh bener-bener tertarik dan ngerasa kayak pengen lebih serius gitu loh sama si Anne. Dan ya karena hal ini tuh si Cecil jadi makin gelisah, kayak takut nih, kok ayah aku suka sama perempuan kayaan, gimana masa depan aku. Nah, dan yang lebih gongnya lagi, Raymond bilang kalau dia mau menikahi si Anne. Makin kaget lah si Cecil. Dia semakin gelisah, semakin takut, dia semakin terbayang-bayang bahwa kehidupan bebasnya akan hilang, dan dia harus mulai hidup lebih teratur, tertata, yang benar-benar kebalikan dengan kehidupannya sebelumnya. Tapi itu ya masalahnya, si Anne tuh kayak nggak bisa menentang pernikahan ini secara langsung. Ya gimana pun juga, apa ya, dia tuh nggak benci sama Anne. Yang dia benci tuh hanya ketika dia membayangkan kehidupannya akan berubah 180 derajat ketika si Anne itu menjadi ibu tirinya. Jadi karena dia nggak bisa secara langsung menolak Anne, bilang ke ayahnya kalau dia nggak mau ayah nikah sama Anne. Jadi si Cecil tuh dia buat sebuah rencana. Rencana apa itu? Ya mungkin bagi Cecil itu sebuah rencana kecil dan sederhana yang nggak berbahaya. Cecil tuh cuma pengen pernikahan ayahnya gagal. Udah, gitu aja. Dan buat ngejalanin rencana tersebut, Cecil tuh nggak sendirian. Dia ada 2 orang lagi. Yang pertama ada Elsa, pastinya. Yang kedua ada Cyril. Cyril itu siapa? Kok kayak baru denger? Oke. Aku bakal jelasin siapa itu Cyril. Jadi Cyril itu adalah seorang pemuda yang Cecil temui selama liburan musim panas tersebut. Di situ tuh mereka berdua kayak memiliki ketertarikan. Cuma bedanya Cyril dia mau serius, tapi kalau Cecil dia masih ragu sama dirinya sendiri. Dia ngerasa kayak belum siap untuk memiliki komitmen serius. Nah, kita langsung balik lagi ke rencananya. Jadi, kenapa sih si Cecil butuh Cyril dalam rencana tersebut? Dia pengen bikin si Raymond cemburu. Dia tuh pengen ketika si Cyril sama Cyril sama Elsa berduaan, Raymond itu lihat gitu loh. Jadinya itu muncul kecemburuan dan bikin Raymond pengen balik ke Elsa. Ya, dan ya sedihnya ternyata rencana itu berhasil. Raymond goyah, akhirnya dia kembali mendekati si Elsa, dan Anne itu tuh memergoki hal itu. Dia melihat si Elsa dan si Raymond lagi berduaan. Si Anne yang ngeliat itu terkejut pasti, marah pasti, kesal pasti. Tapi Anne itu diem aja. Dia nggak marah-marah yang meledak-meledak atau gimana-gimana, tapi dia diem aja. Terus si Anne mutusin buat kayak dia itu pergi, dan dia pergi naik mobil, dan Anne pergi, dia bawa mobilnya, dan kecelakaan terjadi, dan Anne meninggal di tempat. Di sini tuh François Sagan tuh nggak jelasin secara eksplisit sebenarnya kecelakaan itu emang kecelakaan yang murni kecelakaan atau kecelakaan yang dibuat sendiri oleh si Anne. Dan bagi Cecil, peristiwa ini tuh menjadi sebuah titik balik. Dia menyadari bahwa rencana kecil yang dia bikin itu berkontribusi besar pada tragedi ini. Dan akhirnya kesedihan mulai hadir dalam hidupnya. Bukan kesedihan yang meronta-ronta, tapi kesedihan sunyi yang menetap dalam hati dia. Ya, dan musim panas berakhir, Cecil dan Raymond kembali ke Paris, dan Raymond kembali ke kehidupan lamanya, di mana dia bebas, ya sebebas itu. Tapi Cecil sadar akan apa yang dilakukan itu salah gitu loh. Jadi
dia benar-benar menyesali segala perbuatan dia. Cecil menyadari bahwa sebuah kebebasan tanpa tanggung jawab tuh bisa dia menyadari bahwa kebebasan tanpa tanggung jawab tuh bisa menimbulkan rasa sakit bagi orang lain maupun bagi dirinya sendiri. Dan disinilah makna judulnya tuh terasa, yaitu Bonjour Tristesse, halo kesedihan. Kayak kesedihan tuh hadir bukan sebagai emosi yang meledak, tapi ya kesedihan itu menjadi sebagai bagian dari proses pendewasaan gitu. Di novel ini tuh nggak ada kalimat yang menghakimi si Cecil, tapi sebaliknya novel ini tuh nunjukin bahwa ketidakdewasaan, ego, dan ketakutan dalam perubahan dapat membawa seseorang pada pilihan yang salah. Melalui novel ini, François Sagon menghadirkan kisah yang tenang tapi penuh dengan makna. Makna tentang kedewasaan, dan konsekuensi pilihan. Novel ini tuh ngajak kita buat memahami bahwa nggak semua kesalahan itu lahir dari niat jahat. Tapi bisa aja dia tuh muncul dari ketidaksiapan untuk tumbuh dan berubah. Kalau dipikir lebih jauh, justru disitulah letak kekuatan novel di sini. Melalui Bonjour Tristesse, François Sagon tuh kayak dia nggak nunjukin sebuah konflik besar-besaran yang meledak-meledak gitu, dan juga sebenarnya nggak ada antagonis, tapi melalui kesalahan kecil yang kelihatannya sepele, justru itu tuh kayak mengakibatkan sesuatu yang besar. Dan kesalahan itu tuh terbuat bukan karena niat jahat, hanya dibuat oleh orang yang itu belum siap untuk mengalami perubahan. Dan di sini tuh Cecil sebenarnya tuh nggak pengen buat nyakitin si Anne. Si Cecil cuma pengen mempertahankan kehidupan bebasnya, kehidupan tanpa aturannya. Tapi secara nggak sadar ternyata konsekuensinya tuh malah menyakiti si Anne, dan ya begitu. Di titik ini kesedihan yang muncul tuh bukan lagi sebuah hukuman, tapi kayak konsekuensi hidup yang nggak mau harus Cecil jalanin. Dan kesedihan ini tuh menjadi kayak tanda buat Cecil atas dari batas-batas atas kebebasan yang dia jalani selama ini. Di sini tuh François Sagon tuh kayak dia menjelaskan bahwa proses pendewasaan tuh nggak selalu berasal dari aturan ataupun nasihat, tetapi justru pendewasaan itu muncul dari rasa bersalah dan rasa bersalah, kehilangan, dan juga kesadaran kalau tindakan kita tuh bisa merubah hidup orang lain. Ya, Bonjour Tristesse itu bukan sekedar cerita tentang remaja, tapi juga cerita tentang transisi menuju kedewasaan. Kesedihan yang muncul dalam kehidupan Cecil tuh bukan akhir dari segalanya. Justru itu malah awal dari proses pendewasaannya si Cecil. Ya, mungkin itu sih yang bisa aku ceritain ke teman-teman. Voilà. C'est tout. Merci d'avoir écouté. À bientôt. À bientôt. Coba guys. Atau enggak. Durasinya kurang terus. Durasinya kurang. Nggak lucu. Apanya yang lucu? Dia gadis berusia 9. Gimana caranya? Udah habis ceritanya. Terpogok. Apa sih biasanya kayak dan kegelisahan. Aneh itu kayak hubungan mereka tuh bukan hubungan ayah dan bapak, tapi durasinya kurang terus. Masih 18 tahun loh guys. Menarik banget kan? Nggak mau pakai guys. Durasinya kurang terus. Well, jangan pakai well. Durasinya kurang. Halo. Itu serunya.
Gimana caranya? Udah habis ditanya. Kalian tentang sebuah novel, gak maaf sama kalian. Wah, aduh gue stres jujur.